Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu ya, saya Bidan Indra, saya Bidan Desa Wonokerto. Hari ini memang kita berikan karena memang pesertanya sedikit ya. Kurang tahu ini kok antusiasnya agak menurun. Semoga bulan depan bisa penuh ya, karena sasarannya 12. Dari materi tadi Bu Nur tentang nutrisi, Mbak Asyik tentang jaminan, di sini saya akan membahas tentang kehamilan ya Bu ya. Ini trimester 3 semua. Ya. Ada yang riwayat keguguran? Berapa kali Mbak? Satu kali. Ada yang berencana bersalin di rumah sakit? Ada yang risti di rumah sakit karena rembes sekarang. Enggak, maksudnya besok mau bersalin di mana? Ada yang berencana di rumah sakit nggak? Ya ada ya. Seperti yang dibahas Bu Asih tadi, pegangannya kita tuh jaminan ya. Jadi biar bisa bergerak ke sana kemari itu harus dijaminan ayem gitu. Terus di sini saya akan membahas tentang ketidaknyamanan trimester 3. Ibu-ibu sudah mengalami sesak nafas belum? Udah mulai ngep, kalau malam sumuk pengen kipasin terus gitu? Sudah. Jadi itu hal yang wajar ya Bu ya, dengan menaiknya hormon progesteron kita, diafragmanya kita jadi agak melebar kurang lebih 4 cm lah. Jadi menekan sini ya, diafragma itu ada di sini. Semakin besar janin kita, semakin mendesak diafragma kita. Jadi proses atau kejadian sesak nafas itu hal yang wajar di trimester 3. Itu salah satu ketidaknyamanannya. Kemudian ketidaknyamanan yang kedua adalah kaki mulai bengkak. Ada yang bengkak? Ada, ya. Tapi tidak begitu. Begitu, ya. Di Puskesmas Turi itu aturan untuk cek HB dan protein di trimester 3 adalah usia kehamilan 32 minggu. Adakah yang sudah periksa urin rutin, protein urin? Belum ada. Sudah. Jadi besok kalau misalnya pas mau bersalin ditanya HB-nya berapa, kita sudah tahu ya HB terakhir kita berapa. Terus untuk antigen itu usia kehamilan 39 minggu nggih ibu-ibu. Sudah pada vaksin Covid? Sudah nggih. Ada yang belum? Dosis 2 sudah semua? Yang booster mesti pada belum ya? Belum. Ya, biasanya pada takut. Oke. Terus kalau udah vaksin besok berarti langsung antigen aja. Biasanya seminggu sebelum HPL. Ini kok tibane 2 minggu sebelum HPL kok wis krasa, biasanya pada saat itu juga antigen pas periksa. Okay. Kemudian besok pada saat mau melahirkan itu sudah persiapan ya Bu, kayak handuk, baju yang berkancing, bawa jarik, bawa pembalut, jangan lupa ya. Jadi sewaktu-waktu wis krasa mules, wis tinggal nyangking wae gitu ya. Untuk kendil itu kalau misalnya mau bersalin di puskesmas kita sudah siapkan. Terus anduk itu paling minimal 3. Arep nggawa papat boleh banget ya. Karena yang satu untuk menerima bayi pas habis lahir, pada saat baru lahir. Kemudian yang kedua untuk nanti memandikan bayi, yang ketiga adalah untuk ibunya gitu. Misalnya ibu kok saya udah kucing-kucingnya udah mulai mules, biasanya pada WA ibu bidan desa, enggak pada WA ibu petugas kesehatan yang dikenali. Itu saya harus gimana Bu? Biasanya langsung dianjurkan untuk ke UGD ya, UGD atau ke bidan setempat gitu. Jangan lupa kayak baju yang berkancing, kemudian peralatan bayi itu juga sudah siap semua, kayak popok, baju, bedong, topi, sarung tangan, sarung kaki itu harus siap semua ya Bu ya. Ada yang belum menyiapkan? Belum
besok pas nifas itu biasanya ibu-ibu mengalami ketidaknyamanan, nyeri luka jahitan gitu nggih. Itu kebetulan kemarin saya habis melahirkan ibu. Saya hari keempat kalau nggak kelima luka jahitan saya benar-benar sudah kering yang di luar. Saya yang jero ya mbon buka wes kering karena saya tak suruh motoin suami. Iki lekku praktekke ning omah iki bener apa berhasil apa enggak. Jadi kayak nutrisi yang disampaikan Bu Nur tadi, orang nifas itu banyak protein. Kalau dulu kan nggak boleh amis-amisan, ya. Kalau sekarang itu tuh mitos ya Bu ya. Kalau nggak boleh amis-amisan, kayak kita harus memperbanyak putih telur direbus, ayam, daging, tahu tempe boleh, teri boleh, ikan. Kebetulan saya nggak doyan ikan, jadi jangan ikut-ikutan saya ya Bu ya. Saya nggak doyan ikan dari kecil, diganti saya putih telur, benar-benar putih telur. Iya, pagi 4, siang 3 nih nggak 4, sorenya juga sama 3 nih nggak 4 gitu. Benar-benar hari keempat nggak kelima langsung kering. Saya sudah membuktikan, saya fotokan, saya minta tolong suami untuk memfotokan. Benar-benar sudah kering, sudah rapat gitu. Putih telur aja? Iya, putih telur, kuningnya nggak usah direbus ya Bu. Boleh diganti ikan, boleh ayam, pokoknya yang protein tinggi gitu. Kemudian untuk obat antibiotik itu benar-benar harus disiplin. Misalnya hari kan biasanya 3 kali kalau antibiotik. Boleh sekarang, enggak yang COVID ya? Ya, terus benar-benar disiplin harus habis sehari 3 kali. Saya benar-benar tak prakteknya ya Mbak ya, jam 8, terus nanti jam 4 sore, terus nanti malam pada saat mau tidur. Itu 5 hari benar-benar tak rutinin semua. Saya disiplin ya, karena saya pengen aku pengen membuktikan ini nyoto apa ora toh, ternyata kok bener, alhamdulillah diparingi lancar, kering, terus udah enggak ini loh, enggak basah, benar-benar. Jadi setiap kali pipis gitu langsung saya keringkan pakai tisu gitu. Terus setiap kali kita mandi kita bersihkan. Jadi nek kita cebok tuh enggak usah wedi minggring gitu, jangan nggih, nanti enggak malah enggak bersih. Nanti misalnya kok enggak bersih, efeknya adalah ada nanahnya, bau gitu ya. Terus pas mau melahirkan kemarin, bulu pubis itu saya potong dulu. Jadi pas masa nifas itu benar-benar nggak lembab, ya sidik gitu loh, gitu. Terus sering ganti pembalut, setiap 4 jam ganti pembalut. Nah misalnya 2 jam kok wis kebak, langsung ganti itu nggih. Ini ibu-ibu saya yakin pasti setiap kali BAK atau pipis, BAB itu mesti langsung dikeringkan ya Bu ya. Terus kemudian imunisasi. Besok pada saat bayi ibu-ibu semua sudah lahir, biasanya 6 jam itu dikasih HB0 ya, untuk mencegah hepatitis. Kemudian 2 jam setelah lahir, kurang dari 2 jam itu biasanya disuntikkan vitamin K di paha kiri, pahanya adik nggih. Itu untuk mencegah perdarahan otak, perdarahan kulit. Misalnya kok adik di bedong, terus nang bedong itu kencengan, apa kegores apa itu benda yang kain yang kasar gitu, nggak mudah berdarah gitu nggih. Itu sudah ada di vitamin K-nya. Kemudian untuk KB, nah ini ibu-ibu semua sudah pernah KB yang hamil kedua ketiga, sudah pernah? Mbak Astuti sudah ya. Itu mulai dari sekarang kita komunikasikan bersama suami yang tidak mengganggu produksi ASI adalah yang non hormonal, misalnya IUD. Adakah yang takut pakai IUD? Takut. Kenapa Mbak? Katanya atau katanya menampung info katanya. Terus sampai KB 3 bulan itu boleh.
jadi ibu-ibu semua pengennya kan kita kasih juga ya Bu ya, misalnya mau menambah anak, jadi kita itu main fokus selain gede anak biar berkualitas, pendidikannya juga terjamin gitu ya. Misalnya kok saiki baru lahiran, nanti setahun lagi kok wis hamil meneh, kita kan juga repot sendiri ya Bu ya gitu. Terus untuk info imunisasi di Puskesmas Turi itu biasanya hari Sabtu ya Ibu, hari Sabtu yang penting tidak tanggal merah. Nah besok adik kan misal udah keluar nih, bayi baru lahir, kemudian sudah mendapatkan vitamin K pada saat lahir dan hepatitis 0 pada saat 6 jam setelah lahir. Itu udah dapat satu imunisasi ya Bu, hepatitis. Nah yang kedua adalah BCG. BCG itu kalau di puskesmas kurang lebih 2 bulan, bulan kedua. Ada di buku ya Ibu, boleh dibuka buku kaya yang membawa. Ini yang halaman berapa ya saya lupa. Terus tunjuk Bu. Itu yang penting tabelnya pada saat imunisasi jangan sampai yang warna merah ya, kalau merah itu udah nggak boleh. Nah ini halaman 8 buku yang baru ini deh, hepatitis B 0 bulan baru lahir ini Bu, ini biasanya berbidan ngisi. Kemudian BCG biasanya bulan ke-1 enggak bulan kedua. Kemudian setelah itu penta dan polio, lalu nanti MR, kemudian nanti booster MR dan penta. Nah ini nanti BCG kan baru lahir kan kita juga BCG kayak anak kita ya, jangan lupa diingat-ingat BCG hanya buka di Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga. Biasanya di grup Bumil tuh pada nanya, Bu jadwal BCG kapan? Bu jadwal imunisasi kapan? Itu diingat-ingat ya. Kalau BCG Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga. Terus lagi ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu, keluhannya apa gitu pas hamil ini? Ya, kenceng. Suka kenceng-kenceng. Ya, biasanya kalau suka kenceng-kenceng itu habis aktivitas berat, kemudian stres gitu. Jadi jenengan kalau misalnya kencengnya tiba datang gitu Mbak, langsung tarik nafas, istirahat dulu ya. Jangan malah beraktivitas. Biasanya kalau wes kenceng kok tambah jalan-jalan, angkat ember, jemur baju, tambah kenceng biasanya. Saya pernah mengalami soalnya gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, misal keluar darah gitu, ada belum? Belum ya. Salah satu tanda-tanda ingin melahirkan adalah yang pertama kenceng-kenceng, mules, kenceng-kencengnya itu 3-5 kali, waktunya udah di atas 30 detik. Jadi kita ngitung kenceng. Jadi selama 10 menit kita hitungnya kalau kencengnya mas ana peng 3, apa peng 5, apa urung gitu ya, kita hitung. Terus gerakan janin juga kita observasi. Kemudian tanda persalinan yang kedua adalah keluar lendir darah. Sudah pernah ya Bu yang hamil kedua sekarang? Ya toh masih ingat nggak tanda-tandanya Mbak Fajar? Masih toh kemarin apa tanda-tandanya? Keluar darah tapi itu belum ini Bu, masih disuruh pulang lagi. Oh belum, pembukaannya masih 1 gitu Iya. ya? Oh biasanya gitu, karena nek buka 1 nanti kok ibunya kok nilai masih sehat, keadaan umumnya masih kuat, itu biasanya dipulangkan dulu karena nanti di puskesmas nggak bosen toh, jadi jenuh. Terus masih ibunya juga biar tambah rileks kayak di rumah ditunggu suami gitu. Misalnya kok buka 1 nih kencangnya wes keret, itu kita inapkan. Terus perutnya wes mules banget, boyoknya sini sakit banget gitu. Ada yang punya jimbol nggak di rumah? Bola itu belum punya ya. Misalnya punya itu besok pas mau bersalin boleh dibawa. Misalnya kok mau bersalin di puskesmas gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Bu? Ada
tadi yang jahitan Bu In, kan kalau Bu In sudah membuktikan, sudah tahu teorinya secara pasti. Cuman kemarin yang di pertama itu kejadiannya itu takut kan bersih-bersihinnya, terus alhasil dia tidak jadi jahitannya. Jadi nyebar. Iya betul. Terus dan terakhir dikontrol kan, ya sudah bilang Bu siapa ya lupa waktu itu terakhir saya kontrol katanya ya udah dirawat lebih baik lagi, tapi udah terlanjur Buka. iya itu Tapi nanti sekarang gimana? ya masih posisi nggak menyatu. Nggak nyambung. Iya masih yang terakhir itu, terus ya udah nggak ada tindak lanjut lagi lah, itu nanti kedepannya bagaimana itu. Maksudnya bukanya itu. Tapi sama. bukanya kering toh Mbak? Ini sekarang? kering Kemarin kontrolnya juga di di puskesmas. puskesmas semua. Itu biasanya besok pas, jadi saya kan pas bersalin kemarin kebetulan kan hamil pertama nih, jalannya masih sempit, jadi saya diambaknya jalannya gitu. Nah moga-moga ini besok Mbak Fajar pas hamil kedua ini pas lahiran juga normal. Kan biasanya kan ada yang sobek, ada yang enggak, tergantung kelenturan perineumnya kan. Itu semoga besok bisa di debridement di apa bungkus namanya? Bungkus. Kalau luka jahitan yang kemarin gagal itu apa Bu? Mbak kan masih buka yang bersalin pertama. Terus yang kedua ini kan kayaknya juga normal ya Mbak ya. Nah itu nanti tindak lanjutnya debridement ya Bu ya? Enggak, namanya itu di kayak renovasi lagi. Itu bisa jadi diperbaiki dulu, dibikin luka baru, Debridement ya. tapi nanti terus disambungkan lagi. Kalau misalnya nanti habis lahiran mungkin bisa langsung. Kalau misalnya hasil itu di rumah sakit dengan dokter. Cuman kalau misalnya mau habis lahiran baru direnovasi lagi bisa. Tapi ya itu Mbak, dengan membuat luka baru lagi. Terus kalau enggak itu enggak akan nyambung, cuma digaruk itu sama benang-benang lagi itu akan buka lagi. Sekarang udah kering tapi Dari buka. awal udah kering, iya. Dari Ada pas ininya nggak, ada fotonya nggak? enggak, waktu itu terakhir cuma dicek sama Bu Bidan. Aduh lupa, tapi memang udah 2 tahun yang lalu. Ya. Ada yang buka. Ya, katanya memang ini karena tidak dibersihkan dengan baik. Ya memang saya merasa membersihkan, tapi memang kayak Takut minggir-minggir gitu ya Mbak ya. Buat pengalaman. Iya. Besok bisa dilihat pas pada saat persalinan, bisa dilihat seperti apa tropikanya harus seperti apa. Semoga aja besok ini apa? Bukan begitu lanjut. Kalau lecet sama-sama lecet, ini harus bisa nyambung. Kalau sama-sama lecet, jadi besok nggak usah ditambah jalan biar di situ ini Robek dengan sendirinya. dia dicoba besok. Kemarin yang puskesmas juga ya? Iya. Baca. Ya, mungkin itu ya Mbak ya. Ada lagi? Apa ya? Oh iya, kalau di puskesmas kemarin Mbak Fajar kan udah merasakan ya pakai BPJS ya. Itu kalau tindakan kayak penjahitan, infus, menolong persalinan, kamar, makan itu di cover BPJS semua. Nah yang tidak di cover BPJS itu kayak pendil, kayak misalnya ibu itu orang bawa pembalut gitu, biasanya diambilkan koperasi itu nambah sedikit biaya mungkin. Karena kan memang nggak di cover BPJS ya Bu. Paling tidak kita juga jaga-jaga gitu. Kemudian syaratnya itu jangan lupa kalau pas jenazah udah mulus, buku KIA itu harus dibawa kemana-mana ya, buku KIA. Kemudian BPJS, kalau yang punya BPJS syukur-syukur kok harus difotokopi kabeh BPJS, KK, KTP gitu ya. Paling enggak ya jaga-jaga bawa 3, walaupun nanti yang diminta sama petugas cuma satu-satu gitu ya. BPJS, KK, KTP itu jangan lupa dibawa karena itu identitas kita. Ini bagian apanya Bu yang difotokopi? BPJS aja. Oh ini yang enggak? Enggak. Kalau itu kan buat komunikasi. Oh Mbak Fajar kemarin habis periksa tanggal sekian, udah di antigen, gitu kan kita jadi tahu dong. Ada pertanyaan lagi Bu Ibu?
Cukup nggih? Nggih. Mungkin itu saja. Saya tutup nggih Bu. Ini dilanjutkan senam hamil. Nggih. Ini ada yang pakai celana jeans nggak? Nggak ada ya. Nggih. Mungkin itu dulu, kurang lebihnya saya minta maaf.